yang didasari kejadian santet yang viral di sosmed menggunakan medium rambut kafan, membuat ramai dan heboh. Pertama kali diunggah oleh Anjas, pemilik akun TikTok horor. Kisah itu menjadi ide production house Fox Cinema yang dimotori oleh produser handal Sankar R. Produser horor langsung menghubungi pemilik akun tersebut untuk mengangkat kejadian tersebut ke dalam film layar lebar dengan judul Rambut Kafan. Judulnya saja sudah memberi kesan mistis dan penasaran, apalagi konteks rambut jarang dipakai sebagai judul dalam film layar lebar. Pertama kali saya persilakan kepada produser kita Bapak Samke untuk menyampaikan kata samke di sosial media yang kami angkat dalam bentuk cerita. Kami olah selama lumayan cukup lama, berbulan-bulan kami olahnya itu. Kami merasa ini cukup menarik secara seluruh bagian-bagian dari proses pengerjaan ini, mulai dari pemilihan judul, pemilihan desain posternya, pemainnya, dan yang paling penting pemilihan sutradaranya tidak salah buat saya, karena saya sendiri sudah kenal baik dengan Pak Helvi. Pak Helvi ini adalah sutradara yang sudah banyak membuat film-film besar, film-film box office. Sama saya juga pernah dulu ada Terowongan Rumah Sakit, ada Wayang Karawang. Jadi itu perjalanan yang kita pernah lewati bersama-sama. Kebetulan bulan Januari yang lalu saya hubungin Pak Helvi untuk bahwa saya ada konsep seperti ini, dan Pak Helvi langsung tertarik dengan konsep ceritanya. Kita mulai langsung mengadakan satu ikatan kerjasama, ikatan kontrak di mana kita mulai bekerja sama. Dan khususnya di sini saya berterima kasih kepada Pak Helvi yang sudah sangat kooperatif. Setiap ide dan masukan yang diberikan sangat kooperatif orangnya. Enak lah diajak kerjasama itu, enak, mau menampung segala masukan-masukan. Kemudian juga teman-teman wartawan mungkin lihat kenapa di sini kombinasi artis kita agak berbeda kali ini. Kita menggunakan artis yang sudah cukup punya nama di dunia entertainment, seperti Catherine Wilson, orang kenalnya sebagai Keket, seperti Whitney Ismail dan Yama Carlos, semua udah kenal. Tetapi banyak nama-nama juga yang sudah dikenal, tetapi mereka lebih selebriti, mereka punya sosial media sendiri. Kayak Bulan Sutena ini punya follower yang puluhan juta juga. Nita Gunawan juga followernya cukup banyak. Kemudian siapa lagi di sini, ada Astrid ya, ada Astrid juga. Ada siapa lagi yang saya belum sebutin? Ada Aiman, ada putranya Adipura, ada Kathleen Kos yang orang kenal Kathleen sebagai salah satu TikTok horor juga dan sebagai salah satu gamers wanita Indonesia ya. Siapa lagi? Ada anak-anaknya Mak Tera di sini, Nena dan Bule ya. Cut Ashifa. Nah ini menurut kami ini kita proses castingnya cukup teliti ya, cukup panjang juga dengan berkali-kali mengulang-ulang casting. Ada yang diajukan, ada yang ditolak, ada yang diganti. Prosesnya emang cukup cukup memakan waktu. Nah kembali lagi kepada kerjasama ini mungkin saya bisa katakan bahwa ini adalah film pertama saya yang 2 draft terakhir skenario saya tidak baca karena saya sudah yakin dengan Pak Helvi karyanya, karena memang ceritanya ditulis ulang oleh Helvi di sini, ditulis ulang, dirapikan kembali. Salah satu keyakinan saya kan juga kan Pak Helvi ini juga script writing dari luar negeri gitu, jadi saya lebih percaya lah bisa memainkan emosi penonton seperti roller coaster, karena saya cuma dipesan sama Pak Helvi kalau emosi penonton itu kita jaga seperti di roller coaster. Pada saat sedang naik ke atas penonton deg-degan, pada saat turun ke bawah itu pada teriak-teriak gitu. Nah kurang lebih seperti itu. Dan 2 draft terakhir saya nggak baca karena draft sebelumnya saya udah lihat. Itu yang tertawarin saya untuk terhadap film ini. Awalnya ya Pak Santer Bunuh cukup sering telepon saya karena saya agak ragu
ragu ya untuk menyutradarai. Apalagi saya belakangan ini saya lebih suka dengan konsep saya indie production. Bahkan setelah saya sukses kemarin menjelang maghrib, hampir beberapa PH besar yang tahun bisa kerjaan, bahkan ada yang juga kirim kontrak gitu. Tapi saya lebih tertarik untuk bekerja indie dengan saya dengan company sendiri, terus saya mengelola sendiri gitu. Nah, beberapa kali Pak Sangkar telepon, karena kita dulu pernah kerjasama juga di Station dulu. Oke, pada akhirnya saya terima karena Pak Sangkar kirim saya sebuah foto Jamil usia 5 bulan. Nah, itu yang membuat saya ada diskusi soal cerita. Ada diskusi soal cerita karena cerita tentang keguguran ini sangat relate dengan saya. Jadi pertama kali soal judul rambut kafan, pertama saya nggak begitu tertarik sama sekali gitu. Nah, setelah ada bagian dari cerita ini tentang janin 5 bulan, terus tentang ibu-ibu yang survive tentang kehamilannya. Cerita itu sangat relate dengan saya saat usia saya waktu itu 14 tahun, karena saya menjaga ibu saya hampir 2 bulan di rumah sakit. Keseriusan Sankar dibuktikan dengan tidak tanggung-tanggung mendesain produksi film ini, dengan menggait para bintang-bintang yang sudah menjadi idola di masyarakat, seperti Bulan Sutena yang memiliki hampir 20 juta follower di TikTok dan Instagram, dan Nita Gunawan Parasayu yang memiliki wajah kembaran seperti Agnes Monica, juga memiliki fans puluhan juta. Kedua figur tersebut memiliki fans yang loyal dan setia. Juga ada Catherine Wilson, wanita Indo bule yang lama menghilang, kini comeback dengan peran yang penuh tantangan. Yama Carlos, aktor kawakan, yang menjadi ayah dari Bulan Sutena, dalam film ini, memiliki karakter yang khas serta fans yang luar biasa di seluruh Indonesia. Virnie Ismail, artis terkenal yang penampilannya ditunggu-tunggu dalam film layar lebar, sekarang siap untuk menyapa kembali fansnya dalam film Rambut Kafan. Selain itu ada Kathleen, salah satu karakter cosplay girl serta gamers yang terkenal di Indonesia, kini merambah karirnya ke dunia perfilman didukung oleh artis-artis hebat lainnya seperti Nena Goib, Bule Makfera, Aiman Riki, Magara Adipura, Sony Tulung, Wina Aditri, Cut Ashifa, Ahmad Pule, Laili Afidah, Astrid Angel, model populer hadir dalam film ini untuk memberikan tampilan terbaiknya.